Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang dengan limpah nikmat, taufik dan hidayahnya pada malam hari ini insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan untuk mengkaji fiqh Islami, khususnya berkaitan dengan Kitabus Salah, bab Salatil Jamaah, yang mana Kitabus Salah adalah bagian yang sangat penting dalam rangkaian kitab fiqih, dalam rangkaian kitab-kitab yang ditulis membahas tentang mukallafin, apa-apa yang harus kita lakukan sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam bab ibadah, salah satu yang paling penting setelah syahadataini adalah salat. Memahami salat, fiqihnya, apa saja yang dikandung, mustahabbatnya, wajibatnya, makruhatnya, muharramatnya, mubahatnya, itu merupakan hal yang paling utama yang harus kita pelajari dalam perjalanan ibadah kita, perjalanan menjadi seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga jangan sampai seorang talibul ilmi berkeliling mencari ilmu. Dalam satu pekan mungkin ada puluhan majelis yang dia hadiri, ada banyak sekali masyayikh yang dia kunjungi, ada banyak sekali asatidzah atau ulama yang dia ambil faidahnya, baik secara musyahadah maupun melalui internet. Jangan sampai banyaknya waktu yang dikeluarkan ternyata tidak menambah sedikit pun kualitas salat yang kita lakukan. Itu merupakan kerugian. Wa inna minal ilmi la jahla, bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa inna minal bayani la sihra wa inna minal ilmi la jahla. Sesungguhnya perkataan manusia itu ada yang mampu merubah manusia. Jangan pernah meremehkan sebuah nasihat, jangan pernah meremehkan sebuah perkataan. Berapa banyak manusia yang berubah karena terinspirasi dari perkataan orang lain, dan berapa banyak ilmu yang justru tidak menambah keimanan, jahla, yang hanya ditambah baginya adalah kejahilan. Banyak sekali ilmu yang seseorang mencarinya justru tidak menambah sedikit pun keimanan dalam hidupnya, yang bertambah justru kejahilan. Salah satu kejahilan dalam ilmu adalah al-jara'ah lil futya, melebihi batas dalam kadar keilmuan. Apa itu? Berkata para ulama, salah satu kejahilan seorang talibul ilmi, meskipun banyak ilmunya, adalah berfatwa sebelum waktunya. Fatwa sebelum waktunya. Beberapa ulama salaf menyebutkan salah satu ciri seseorang alim, faqih, tapi tidak layak berfatwa adalah mereka yang tidak menguasai al-lughah, mereka yang tidak menguasai ilmu alat seperti bahasa Arab. Sama sekali tidak boleh berfatwa. Ya, kalau ada alim atau faqih atau seorang dai kemudian memiliki pengetahuan yang luas, mutsaqaf, memiliki pengetahuan yang banyak, tapi dia tidak memiliki kekuatan dalam bahasa Arab, maka tidak boleh berfatwa. Itu salah satu syarat dalam berfatwa adalah memiliki lisan Arabi, sehingga dia bisa langsung merujuk apa yang dia pelajari langsung kepada kitab-kitab para ulama. Jangan kita mengajak orang untuk mendekat kepada kita, tapi mengajak orang untuk mendekat kepada kitabnya para ulama. Hanya karena kita punya retorika yang bagus atau kemampuan berkhutbah yang menyedot perhatian, dan itu merupakan tanda akhir zaman. Nabi SAW bersabda, merupakan tanda akhir zaman, yaqillu fihimul fuqaha wa yakthuru fihimul khutaba. Tanda akhir zaman itu orang sudah tidak bicara masalah kualitas kebenaran apa yang disampaikan, tapi bicara cara menyampaikannya. Makin banyak tetesan air mata yang disampaikan, wah ustadznya nangis. Dan belum tentu yang disampaikan sesuai dengan ilmunya para ulama salaf. Wah ustadznya kalau khutbah sampai uratnya sejempol-jempol,
matanya memerah, sesuai dengan sunnah, gayanya sesuai dengan sunnah, isinya belum tentu. Meskipun berdalil dengan Quran dan sunnah, Khawarij itu berdalil dengan Quran dan sunnah, Syiah pun berdalil dengan Quran dan apa yang membedakan ulama ahlu sunnah wal jamaah dengan Khawarij, Syiah, Qadariyah, Jabariyah dan semua firaq yang dhalah? Apa perbedaan ahlu sunnah dari semua kelompok yang menyimpang? Perbedaannya cuma satu, dalam masalah usul, pondasi dalam berfikihnya. Apa yang membedakan ulama ahlu sunnah dengan seluruh aliran yang menyimpang? Apa perbedaannya? Al-ihtijaj bi fatawa sahabah, itu dia yang ditinggalkan. Maka ketika kita melihat Quran, lihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita harus punya pertanyaan, bagaimana para sahabat memahaminya? Lalu bagaimana saya bisa mencapai fatwa para sahabat? Bagaimana cara saya bisa mencapai fatwa para sahabat? Sedangkan para sahabat itu fatwanya tidak dibukukan secara khusus. Ya. Contoh fatwa Abu Bakar dari kitab awal kitab ya sampai akhir kitab fikih, dari kitab salat misalnya sampai kitab haji. Fatwa Abu Bakar dari kitab salat utuh sampai kitab, enggak ada. Kalaupun ada hanya sebagian. Siapa yang mengabadikan? Pertanyaannya. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Kata Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Qur'an itu bukan cuma lafadznya. Buat apa kalau dijaga lafadznya tapi tidak bisa difahami? Ya enggak? Al-Qur'an yang dijaga Allah Subhanahu wa taala itu bukan cuma lafadznya. Kalau cuma lafadznya buat apa kalau tidak bisa difahami? Maka Allah Subhanahu wa taala juga menjaga Al-Qur'an dengan fuqahanya. Allah jaga Al-Qur'an dengan cara memahaminya pun diabadikan. Generasi demi generasi. Ribuan tahun lebih pemahaman terhadap Quran dan Sunnah diabadikan oleh para ulama. Perjalanannya tadi, para sahabat. Para sahabat tidak ada kitab khusus dan fatwanya tidak dikodifikasikan secara khusus. Belum ada. Tapi ilmu mereka terjaga sampai kita. Ilmu mereka terjaga, ilmunya para sahabat itu sampai kepada kita. Melalui jalan siapa? Para tabi'in, para tabi'in. Ya. Dan para tabi'in pun belum ada kitab khusus mengumpulkan fatwa tabi'in dari awal sampai akhir, enggak ada. Tapi diabadikan sampai sekarang dan harus. Itu merupakan konsekuensi janji Allah Subhanahu wa taala, wa inna lahu lahafizun, dan kami pasti akan menjaga Al-Qur'an, termasuk cara memahami. Masuk cara memahami. Para tabi'ut tabi'in mengabadikan fatwa para sahabat, fatwa para tabi'in dengan talaqi. Dengan talaqi. Kemudian mulailah fatwa-fatwa tersebut dikodifikasikan. Itulah yang namanya kumpulan fatwa. Misal kumpulan fatwa Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Jadi kalau ada orang tanya, kalau anda bermadzhab Ahmad, lalu Ahmad mazhabnya apa? Itu pertanyaan paling dusta yang pernah saya dengar. Pertanyaan paling jahil. Betul sabda Nabi SAW, ada orang yang berilmu tidak tambah pintar, justru tambah bodoh. Karena tidak mengerti fadlu salaf alal khalaf. Mereka tidak mengetahui perbedaan derajat antara kita dengan ulama salaf. Ahmad itu bermadzhab dengan para atba' tabi'in, yang mana mereka mengambil dari para tabi'in dan tabi'in mengambil dari para sahabat. Itu silsilah fiqhiyah sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Dari awal kita belajar kitab fikih berdasarkan fatwa Imam Ahmad, belum ada satupun keluar dari fatwa sahabat. Dan itu kemarin disampaikan oleh Syekh Ashraf Al-Kinani hafizahullah ta'ala yang mengisi daurah di Jakarta kemarin. Beliau menyampaikan 4 mazhab yang ada sekarang itu belum keluar dari Al-Quran, Sunnah, dan fatwa sahabat. Antum mau pilih yang manapun gak akan keluar dari. Jadi kalau ada orang menyesatkan orang yang mengikuti mazhab, itu orang justru sesat. Karena mereka tidak mengerti kadar para ulama salaf. Dan pertanyaannya aneh-aneh. Masa ditanya, kalau anda bermadzhab Syafi'i lalu Syafi'i mazhabnya apa? Itu pertanyaan apa?
kecuali hanya dari orang yang jahil. Wa inna minal ilmi jahla. Betul, ada ilmu yang ketika antum ambil semakin bodoh, tidak semakin pintar. Lalu cirinya bagaimana ilmu membuat kita semakin pintar? Membuat antum semakin dekat dengan ulama salaf. Dan itu perbedaan antara sunnah wal jamaah dengan seluruh kelompok yang itu berihtijaj dengan fatwa salaf hadhil ummah, para sahabat, para tabi'in dan tabi'ud. Imam mazhab itu cuma ngumpulin fatwa mereka, gak bikin baru, gak ada. Ahmad bikin hukum baru belum pernah ada. Dan saya sudah sampaikan di pertemuan yang lalu, siapa? Ali bin al-Madini, ya. Siapa itu? Rahimahullah ta'ala. Ali bin al-Madini, Syekh al-Imam al-Bukhari. Apa perkataan beliau? Inni la ja'altu Ahmad hujjatan baini wa baina Rabbi. Syekhul Bukhari. Itu jangan tanya hafalan hadisnya. Hafalan hadis, kondisi setiap riwayat hadis dan makna hadis beliau tahu. Tapi dalam berfikih beliau angkat tangan. Tidak berani untuk melampaui seorang Ahmad bin Hanbal, tidak berani. Abu Dawud, Imam Abu Dawud, Sunan Abi Dawud. Beliau masyhur di zaman beliau adalah salah satu ulama tercerdas yang ada di zaman. Hafalannya paham hadis sahih dan dhaif, yang palsu, yang mungkar, yang asli, yang semuanya paham. Tapi untuk berfikih, beliau angkat tangan. Beliau lebih memilih duduk di depan imam, mengumpulkan fatwa Ahmad. Gak nulis fatwa Abu Dawud gitu, atau menulis akidah Abu Dawud. Dia tulis akidah Imam Ahmad, usul sunnah. Jadi, kalau antum ingin mengikuti ulama salaf, maka ikutilah mereka, jalan yang sudah mereka tempuh. Pahamilah fikih bukan dengan hawa nafsu. Nanti ada beberapa hadis yang akan kita sampaikan. Mari kita sampaikan tentang ada di Indonesia membid'ahkan tentang salam, menghadap ke tengah kemudian ke kanan, ke tengah kemudian ya assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Itu dibid'ahkan. Padahal itu jumhur ulama berpendapat dengan itu. Dan hadisnya disahihkan oleh al-Imam Syekh Al-Albani rahimahullah. Enggak tahu dia baca kitab Syekh Al-Albani enggak, padahal dia pengikutnya. Syekhnya dia itu mensahihkan hadis tersebut bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusallim tilqa wajhi. Tilqa wajhi itu lurus. Mana dia dari hadis itu? Kalau belum baca lebih baik enggak boleh berfatwa. Kalau kadang seperti itu. Jadi ketika ditunjukkan, oh saya baru tahu. Kalau hadis sederhana seperti ini baru tahu, harusnya jangan buka majelis. Muharram, berfatwa haram. Anda boleh berfatwa kalau mengikuti seseorang yang memiliki syarat berfatwa seperti Imam Ahmad. Antum berfatwa pakai fatwanya Imam Ahmad, selesai sudah. Antum tidak punya beban berat karena antum tidak mengeluarkan fatwa yang hanya mengulangi yang sudah ada. Beda kalau antum ijtihad sendiri, menurut saya, hemat saya, itu berat. Baik, semoga salawat dan salam selalu tercurahkan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarganya dan kepada seluruh sahabatnya dan yang mengikuti mereka di atas sunnah hingga hari akhir. Baik, kemarin sampai pada nulis berkata hafizahullah taala wala qiraah ala ma'mum. Ya, makmum dalam salat berjamaah tidak wajib membaca surat, tidak wajib. Ya, bukan berarti tidak dianjurkan loh. Ya, tidak wajib. Dan ini fatwa fuqahanya para sahabat min ghairi mukhalif, tanpa ada fatwa sahabat lain yang menyebut. Bahwasanya makmum itu tidak memiliki kewajiban. Ya. Fatwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kemudian Ibnu Abbas dan juga banyak fuqaha para sahabat. Dan kita kemarin sampaikan, kalau fuqaha para sahabat berfatwa tidak ada yang menyelisihinya, meskipun cuma 4 atau 5 orang, maka dihukumi ijma' sukuti. Antum akan temukan ijma' sukuti itu banyak sekali. Karena tidak mungkin dikumpulkan harus 100 sahabat berfatwa dengan ini baru kita katakan ijma'. Itu kerjaan yang tidak mungkin terjadi. Maka para fuqaha menyederhanakan, ambil fuqaha kibarnya saja.
fuqahaul Madinah sekitar 7 sampai 10 orang. Kalau mereka berfatwa tidak ada yang lain menyelisihinya, maka sederhanakan bahwasanya itu ijma' suku. Karena semisal sahabat Ali tidak mungkin diam kalau ada fatwa yang menyimpang seperti fatwa sahabat Abdullah bin Abbas tentang nikah mut'ah. Ya. Sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu memfatwakan nikah mut'ah itu boleh. Tapi sahabat Ali tidak tinggal diam, langsung membantah, sudah dihapus hukumnya nasakh. Ya. Jadi semisal sahabat yang fuqaha itu tidak mungkin diam terhadap fatwa yang sah. Kalau diam berarti setuju. Itu kaidah sederhananya para. Dan ini yang banyak tidak diajarkan. Padahal itu paling banyak. Fatwa paling banyak itu usulnya pakainya ijma' sukuti. Kenapa antum jarang mendengar itu? Karena antum cuma diperdengarkan tentang Al-Quran dan Sunnah, tidak diperdengarkan cara ngambil hukum dari Quran dan antum cuma dikasih tahu dalilnya. Dalam usul fikih itu ada dalil, ada adillah, ada istidlal, cara mengambil hukumnya. Selama ini yang kita dengarkan, yang terus didoktrinasi kepada kita itu cuma dalilnya saja. Dalil cuma ada Quran dan Sunnah. Ijma' dan qiyas bukan dalil. Ijma' dan qiyas itu cara ngambil dalilnya. Quran dan Sunnah itu ada zahir, ya, ada muawwal dan lain sebagainya. Banyak sekali, ada umum, ada khusus. Itu caranya gimana? Cara ngambil dalilnya. Kita cuma diperdengarkan terus tentang Quran dan Sunnah. Betul, Quran dan Sunnah dalil itu dari zaman awal Islam sampai sekarang juga Quran dan Sunnah. Orang Syiah juga dalilnya dengan Quran dan cara ngambilnya yang bermasalah. Cara ngambil hukumnya yang bermasalah. Ya, jadi jangan terburu-buru. Kemudian kita mengangkat diri kita ke derajat mujtahid atau mufti padahal kita bukan orang yang berhak. Baik, ini perkara yang ijma' dalam fatwa Imam Ahmad berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Ya, apabila diperdengarkan pada Al-Qur'an, maka diamlah, menunjukkan makmum disuruh untuk menandakan tidak wajib membaca. Dan juga dikuatkan dengan hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, "Man kana lahu imam fa qira'atuhu lahu qira'ah." Barang siapa yang memiliki imam, maka bacaan imam adalah bacaan bagi makmum. Hadis ini banyak diperdebatkan bagi beberapa para ulama. Mengatakan, "Oh, ini hadisnya dhaif." Hadis dhaif. Kalau sesuai dengan sesuatu yang hukumnya ijma', maka derajatnya naik. Ya. Oleh karena itu para ulama tidak melempar hadis dhaif begitu saja. Ya. Apalagi istilah dhaif dengan antara ulama salaf dan ulama sekarang itu berbeda. Ulama dhaif, ulama zaman dulu, ulama salaf mengatakan dhaif itu yang tidak sampai derajat sahih. Cuma itu saja, berarti masuk di dalamnya hasan. Berarti masuk di dalamnya hasan li ghairihi. Ya. Kemudian sahih pun berderajat. Bicara tentang sahih yang berderajat, kita akan menyinggung sedikit tentang Al-Imam Al-Bukhari. Ini adalah kitab yang banyak disalahgunakan. Kitab yang banyak salahgunakan. Mengapa? Karena Al-Imam Al-Bukhari menulis Sahih Al-Bukhari tujuannya bukan untuk supaya kita meninggalkan kitab hadis yang sama sekali. Dan itu dilakukan oleh orang zaman sekarang. Para asatidzah sighar, ya, asatidzah muda pulang dari Madinah pegangan cuma Bukhari, Muslim nomor 2. Mereka nulis kitab itu tujuannya bukan begitu. Bukan supaya antum meninggalkan Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, dan bukan itu. Mereka cuma mengumpulkan ada hadis-hadis yang derajat sahihnya paling tinggi, sudah itu saja. Maksudnya apa? Kalau ada hadis-hadis yang terlihat lemah sesuai dengan yang aku riwayatkan, berarti dia sebenarnya tidak lemah, tapi kuat karena sesuai dengan hadis yang sahih. Kemudian kalau ada dua hadis yang sama, lafadz dan maknanya aku riwayatkan, usahakan riwayatkan dengan sanad yang aku riwayatkan, karena sanad ini lebih bukan berarti yang lain kemudian ditinggal. Hanya karena ada perbedaan lafadz. Misalnya doa mau tidur, Bismika Allahumma ahya wa bismika, ini lafadz banyak sekali. Sedangkan diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari, Bismika Allahumma amutu wa ahya.
Ya enggak? Sampai ada yang mentarjih bahwa riwayat Muslim lemah karena menyelisihi riwayat Bukhari. Ya Allah, Imam Bukhari tidak pernah maksudnya kayak gitu, tidak pernah. Terus kalau mau diadu antara lafaz, ulama ahli hadis sudah bicara masalah itu. Al-Imam Al-Bukhari itu termasuk imam hadis yang sangat utama dan di atas level ulama yang lain. Mengapa? Ada satu teknik beliau dalam meriwayatkan hadis, ma'ruf di kitab para hadis, usul takhrij. Imam Bukhari itu punya satu kaidah yang dikritik sebenarnya oleh banyak. Itu diakui oleh muridnya. Imam Muslim juga belajar dengan Imam Bukhari. Bahwasanya Imam Bukhari itu punya satu kaidah yang tidak dilakukan ulama hadis yang lain, Pak. Namanya riwayah bil makna. Riwayah dengan Imam Bukhari itu terkadang bolak-balik lafaz, terkadang membolak-balik lafaz. Tujuannya karena ada makna tertentu yang beliau yakini bahwasanya makna ini yang harus sampai kepada kalian. Bagi yang mengamalkan. Tadi ya. Bismika Allahumma amutu. Ya. Orang yang mau tidur itu harus sadar bahwasanya tidur itu adalah maut. Oleh karena itu Imam Bukhari taruh depan amut dulu, baru kok berani karena tidak merubah makna. Ahya dan amut dan ahya kan nggak ada yang dirubah toh, maknanya sama enggak? Tapi Imam Bukhari ada sesuatu yang lebih. Kenapa beliau memilih riwayat yang amut baru? Supaya orang yang mau tidur itu sadar bahwa kau itu akan mati terlebih dahulu. Dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dibangunkan dari tidur dalam keadaan hidup kehidupan yang sebenarnya, masuk kehidupan yang penuh dengan ibadah. Dan kalau mau diadu antara riwayat Bukhari dan Muslim secara lafaz, para ulama mengatakan maka riwayat Muslim lebih utama. Kok bisa Imam Bukhari itu antara menghafal dengan menulis hadisnya ada jeda, rihlah bertahun-tahun baru nulis kitab sahih. Imam Muslim itu begitu meriwayatkan menghafal langsung kira-kira lafadznya lebih tepat yang menghafal langsung nulis apa yang menghafal rihlah talabul ilmi dulu baru nulis? Kira-kira lebih meyakinkan lafadznya yang langsung nulis. Maka secara lafadz, kalau secara sanad Imam Bukhari lebih. Dan gurunya Bukhari Ali bin Al-Madini itu lebih tinggi lagi sebenarnya. Ali bin Al-Madini itu termasuk mutasyaddidin. Itu boleh buka kitab tentang hadis Al-Ba'its al-Hadits Ibnu Katsir, banyak sekali, juga Ibnu Salah, Muqaddimah Ibnu Salah. Itu bicara tentang ketinggian sanad Imam Bukhari. Tapi kalau secara lafaz Imam Muslim itu lebih awthaq, lebih bisa tidak ada kebolak-balik, asli utuh tidak diapa-apain kalau Imam Muslim. Kalau Imam Bukhari ada kemungkinan dibolak, tapi punya syarat beliau dalam bolak-balik lafaz selama tidak merubah makna. Ya, jadi lafaznya ada semua, cuman kadang dibolak. Dan Imam Bukhari tidak pernah bermaksud wis cekel ki bae ajina guru Muslim itu tak dewek kok, Pak. Kita tak seperti kalau kita begitu, belajar karo nyong bae ora usah belajar karo kae. Itu kita. Kalau Imam Bukhari maksudnya tidak begitu. Dalam menulis Sahih Al-Bukhari cuma ngasih tahu ini ada beberapa hadis yang sanadnya itu sanad emas. Ya, sanadnya itu seperti engkau mendengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada hadis yang sama, lafadznya sama, ada sanad yang lebih panjang, maka punya saya lebih utama karena sanadnya lebih pendek misalnya. Kemudian derajatnya lebih tinggi, periwayat-periwayatnya lebih terpercaya. Bukan yang lain tidak terpercaya, bukan, lebih terpercaya itu sing siji terpercaya, sing siji lebih terpercaya. Jangan sampai ditanam lebih berarti sing kaya orang terpercaya, itu salah fatal. Itu betul-betul Sahih Al-Bukhari betul-betul dizalimi zaman sekarang. Dijadikan hujah untuk membunuh kitab hadis yang lain. Orang harus Bukhari ya wis. Tidak begitu. Ya. Dan para fuqaha ketika mengatakan hadis sahih itu maksudnya qabil lil ihtijaj. Boleh dijadikan hujah. Hadis ini sahih itu boleh dijadikan hujah maksud. Baik derajatnya sahih, baik derajatnya hasan,
atau hasan li ghairihi atau dhaif tapi sesuai dengan yang tadi barusan apa? Ini hadis tadi. Man kana lahu imam fa qira'atuhu lahu qira'ah. Barang siapa punya imam, maka bacaan imam itu bacaan bagi makmum. Ya enggak? Nah, di sini diperdebatkan, riwayatkan oleh Imam Ahmad. Katanya hadisnya lemah. Oke lah lemah. Anggap saja hadisnya lemah, tapi sesuai dengan ijma. Apa? Hadis lemah sesuai dengan ijma, ya selesai sudah. Ijma itu derajat istidlalnya qat'i. Kalau Anda menolak sesat, tidak boleh menolak ijma para sahabat. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda apa? La tajtami'u ummati ala dhalalah. Sahabat pun tidak mungkin sepakat dalam perkara yang sesat, pasti perkara yang hak. Jadi mengikuti fatwa para sahabat, ijma, baik yang ijma hakiki maupun yang sukuti sama, wajib hukum. Itu intermezzo aja Pak. Wa yustahabbu lil ma'mum an yaqra fi israri imamihi. Nah, tapi makmum tadi dikatakan tidak wajib membaca surat di belakang imam, tidak wajib. Sekarang beliau mengatakan tapi dianjurkan, dan dianjurkan fi israr imamihi, ketika imamnya yang berarti salat yang sirriyah, atau kemungkinannya salat jahriyah pun ada imam diam. Kapan? Sebelum baca Al-Fatihah. Kemudian setelah amin, kemudian setelah membaca surat pendek. 3 sakatan imam. Ini terkadang lama dan antum ngelamun. Ya enggak? Iya. Para ulama sudah bicara masalah itu panjang. Dan diam terlalu lama, ngelamun, sampai berpikir yang berada di luar dari rangkaian ibadah salat itu mengurangi pahala salat. Sedangkan perintah untuk membaca surat Al-Fatihah, ya, itu di dalam sebuah hadis sebutkan fahuwa khidajun. Barang siapa lam yaqra bi Fatihatil kitab, ya, barang siapa yang salat tidak membaca surat Al-Fatihah, bahwa khidaj, maka salatnya itu kopong, salatnya tidak ada isinya, berarti tidak ada isi. Maka baca surat Al-Fatihah bagi makmum, kan imam membaca dianjurkan apabila ada kesempatan. Yang pertama kalau salatnya sirriyah, yang kedua salatnya jahriyah mungkin kalau ada kosong sebelum imam baca surat. Ya kadang imamnya mau baca kan murojaah dulu, kadang ya kan ceritanya mau baca surat An-Nisa, kepikiran padahal mau baca Al-Fatihah tapi sudah kepikiran surat setelah Al-Fatihah, jadi suwe teman. Biasanya orang mulai antum gak usah tanya, biasanya orang mulai baca Al-Fatihah sendiri aja daripada ngelamun. Ya dah, itu musibah. Kemudian setelah amin, sebelum membaca surat kemudian setelah membaca surat pendek. Kalau tidak ada ya sudah, karena pada asalnya kita tidak wajib. Atau tidak mendengar bacaan imam. Nah, kalau sekarang sih pakai mikrofon. Nah, kalau antum sholat di masjid yang softnya sampai tadi sudah kita cerita ya, sampai ya, 200, 300 orang, 500. PLN-nya lagi, ini sing PLN apa? PLN-nya lagi ngedrop, ya, listriknya mati. Imam baca nggak kedengeran sampai belakang. Kalau nggak kedengeran meskipun sholatnya jahri ya, maka dianjurkan bagi makmum. Dan disebutkan kasyaful qina walau yasma hamhamatahu. Hamham tuh denger ngedok. Imamnya maca apa sih dong? Al-Fatihah apa? Al-Qalam apa? Perkrungu ya. Baca aja surat. Baca surat Al-Fatihah, baca surat pendek sendiri. Wa yastaftihul ma'mum wa yata'awwadhu fima yajharu fihi imamuhu kasirriyah. Adapun istiftah, ta'awudz, maka makmum membaca di sirriyah dan jahriyah. Malam yasma' qira'ata imamihi, apabila sedang membaca istiftah atau ta'awudz kemudian imamnya baca, maka wajib untuk diam. Wajib untuk diam. Jangan ragu-ragu, potong saja sudah. Al-Fatihah antum lagi baca aja harus antum potong ketika imam sedang membaca surat Al-Fatihah. Apalagi cuma istiftah dan ta'awudz yang derajat hukumnya lebih ringan, maka segera dipotong.
Wa ma adrakal masbuq ma'al imam fa huwa, ini kemarin kita terakhir ini ya. Apabila masbuk menemui imam, ya, masbuk berarti kan sudah kelewatan salat berapa rakaat, ya enggak? Fa huwa akhiru salatihi, maka salat yang dia masuk bersama imam itu bagian akhir dari salatnya. Ini khilafiyah ya. Wa ma yaqdihi awwaluha, dan yang diqadha itu adalah awal salat. Ya, di sini kita akan cerita lagi tadi kisah Bukhari, Muslim dan para ulama hadis yang mereka mengumpulkan hadis tujuannya bukan untuk diadu antara kitab hadis yang satu dengan yang tidak. Karena hadis-hadis yang di bawah Imam Bukhari pun itu tetap ada yang sahih. Buktinya Imam Bukhari meriwayatkan hadis sahih di luar sahih al-Bukhari. Berarti ada hadis sahih di luar sahih al-Bukhari. Betul lah? Contohnya apa? Di kitab apa? Imam Bukhari meriwayatkan hadis sahih di luar sahih al-Bukhari. Jadi kalau ada orang ngomong, terus pokoknya sahih Bukhari lah kaliannya, itu fatal itu. Imam Bukhari sendiri mensahihkan hadis di luar sahih al-Bukhari. Berarti kesimpulannya ada hadis sahih di luar sahih Berarti kesimpulan berikutnya boleh berhujah dengan hadis selain yang ada di sahih al-Bukhari. Kalau ada berpikir sebaliknya itu zalim kepada kitab sahih al-Bukhari. Contohnya kitab apa? Imam Bukhari mensahihkan hadis di luar sahih al-Bukhari. Contohnya kitab apa? Adabul Mufrad. Itu bukti nyata. Maksud Imam Bukhari sahih Bukhari itu bukan jadikan ucaklani GB ajanya kalian, itu fatal, itu pemahaman yang salah kaprah. Beliau sendiri yang nulis mensahihkan hadis sahih di luar sahih menunjukkan di luar sahih al-Bukhari bisa terjadi hadis-hadis yang sahih dan boleh dijadikan Nah, ini dia masalah. Nabi SAW dalam riwayat Al-Bukhari mengatakan, wa ma adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atim. Kalau kamu masbuk ketemu rakaat berapapun maka ikutlah, dan rakaat yang tertinggal fa'atimmu maka sempurnakan. Menyempurnakan maksudnya menyempurnakan bilangan 1, 2, 3, 4. Berarti sholat yang antum masuk itu 1, 2. Yang nanti diqadha atau yang kelewatan berarti 3 dan 4. Itu namanya risiko dari kalimat itmam, fa'atimmu, sempurnakan. 1, 2 berarti menyempurnakannya dengan 3 dan riwayat yang lain diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, Nasai, Ahmad, disahihkan Ibnu Hibban dan lain sebagainya. Mengatakan wa ma fatakum faqdu, adapun rakaat yang kelewat maka diqadha. Kalau diqadha berarti hitungannya kebalik. Yang antum ikut berarti rakaat-rakaat terakhir, yang ketinggalan itu berarti rakaat awal. Amin. Gampang apa gampang? Gampang ya? Gampang nggo nemen ketok. Itmam itu sempurnakan. 1, 2, 3, 4 itu namanya itmam. 1, 2 kurang rong rakaat berarti 3, 4 gue. Ya, antum salat zuhur, masuk imam dapat cuma 2 rakaat. Antum kurang 2 rakaat. Kalau pakai riwayat Bukhari, makanya itmam, sempurnakan. 1, 2 berarti menyempurnakan 3 dan berarti rakaat yang ketinggalan itu rakaat ketiga dan keempat. Ini fatwanya Imam. Fatwanya. Tapi riwayat yang lain dan jumhur fuqaha itu sebaliknya. Abu Hanifah, Hanabilah, mazhab Hanafi, mazhab Hambali, mazhab Malik, Imam Malik sendiri dan beberapa Malikiyah, Syafi'iyah pakainya ini itmam, pakai riwayatnya Bukhari. Tapi riwayatnya Ahmad, Nasai, Abu Dawud, Hibban dan banyak sekali ulama yang lain menggunakan riwayat yang tadi. Wa ma fatakum faqdu, adapun rakaat yang ketinggalan maka diqadha, berarti yang antum ikut tadi rakaat bersama imam 3 dan 4. Kenapa dikatakan qadha? Karena mengulang, berarti yang ketinggalan itu 1 dan Imam Muslim punya riwayat juga. Waqdi ma sabaqak, dan qadhalah rakaat yang kamu dan ini tidak ada pertentangan. Tidak ada pertentangan. Hanya antum harus belajar dengan para fuqaha. Kata para fuqaha ada pertentangan kok. Tidak ada pertentangan. Imam Malik rahimahullah taala
menyelesaikan masalah ini. Wa atimmu, riwayat Bukhari atimmu, sempurnakan, itu sempurnakan gerakannya. Sempurnakan gerak. Contoh, antum masuk di rakaat apa? Rakaat terakhir, ya rakaat terakhir, atau rakaat kedua bis, rakaat kedua, maghrib ya, maghrib masuk di rakaat kedua. Nanti antum berarti tahiyat berapa kali itu? 3 kali. Iya dah, secara gerakan 3. Kata Imam Malik, sempurnakan itu sempurnakan gerakan. Jadi gerakannya urut. Gerakan sholat itu urut. 1, 2, 3, 4. Bukan 3, 4, 1, 2 enggak. Tapi secara bacaan, cara bacaannya. Jadi kalau antum masuk di rakaat akhir, nanti setelah salam antum berdiri, antum berarti mengqadha rakaat pertama. Secara baca, secara gerakan bisa jadi itu rakaat kedua. Berarti ya, padahal dia harusnya rakaat 1 secara baca, secara gerakan dia rakaat kedua. Antum masuk rakaat akhir, rakaat kedua kan tahiyat dah. Ya dah, tasyahud awal dah. Atau tasyahud akhir pada ya tasyahud awal. Padahal itu antum baca rakaat pertama. Kalau lihat riwayatnya Ahmad tadi kan qadha berarti rakaat 1 tuh. Ada enggak tasyahud rakaat 1? Tidak ada. Tapi secara gerakan kata Imam Malik, luar biasa beliau memang Allah. Kalau lihat fatwa-fatwa Imam Malik itu ajib. Orang luar biasa. Rahimahullah taala, Imam Darul Hijrah. Kata beliau, riwayat itmam sempurnakan itu sempurnakan gerakannya. Jadi gerakan antum dalam salat itu enggak boleh dibalik 3 4 1 2 enggak boleh. Pasti 1 2 3 4. Apapun kondisinya gerakan salat itu pasti urut. Pasti. Tapi bacaannya riwayat qadha. Bacaannya riwayat qadha. Berarti ketika antum mengqadha rakaat pertama, secara gerakan dia rakaat kedua. Ya. Secara bacaan dia rakaat pertama. Berarti membaca kita kemudian ta'awud, kemudian Al-Fatihah, kemudian surat pendek. Jadi beliau membuat pernyataan yang fasil ya, menyelesaikan masalah. Jadi 2 riwayat itu sahih semua. Karena nggak mungkin sumbernya 1 kemudian riwayat sahih 2 bertentangan, itu nggak mungkin. Apalagi tidak ada riwayat dari sahabat menasahkan hukum. Kalau ada nasakh sih selesai. Berarti hukum yang 1 dihapus, hukum yang kedua dipakai. Tidak ada nasakh, tidak ada umum khusus, tidak ada mutlak muqayyad, tidak ada zahir muawwal. Ini semua nas dalam masalah. Lalu bagaimana menyelesaikan? Gampang. Imam Malik, masya Allah. Itu pikiran kayak gitu bisa diselesaikan orang zaman sekarang? Tidak bisa. Yang bisa menyelesaikan ulama salaf. Ya, karena mereka mengambil ilmu dari sumbernya, dari para tabi'in, dari para sahabat ridwanullahi alaihim. Ya. Di gerakan salat, secara gerakan itu urut itmam. Antum tidak boleh bolak-balik. Meskipun antum setelah salam itu bacaannya rakaat 1, tapi secara gerakan dia rakaat ke dan seterusnya. Gerakan salat itu itmam urut 1 2 3. 1 2 3, 1 2 pasti urut. Kalau bacaannya dimungkinkan qadha. Hanya itu Hanabilah, Malikiyah, Hanafiyah, Jumhur. Jumhur itu pendapatnya qadha. Jadi rakaat berikutnya itu qadha. Yang antum ikut dengan imam itu 3 4. Ya kalau zuhur, asar, isya, antum ikut dengan imam 3 4. Yang berikutnya setelah salamnya harus diganti itu rakaat 1 dan secara bacaan. Resikonya beliau akan menyampaikan ya. Jadi sudah ya, istiftah, ta'awud, membaca surat Al-Fatihah dan surat pendeknya. Lakin law adraka rak'atan min ruba'i tasyahhad aqiba ukhra wa yatawarraku ma'ahu. Nah, resikonya kan katanya gerakannya ngikuti imam. Ya enggak? Gerakannya ngikuti imam. Berarti kalau imam tawarruk, maka dia harus ikut. Kalau imam iftirash, maka dia iftirash. Kalau imam tawarruk, dia karena mengikuti gerakan untuk resikonya. Gampang ya. Waman raka'a. Nah sekarang masuk imam makmum qabla imamihi, bergerak sebelum imamnya. Salat mendahului imam.
Wa man raka'a aw sajad, siapa yang ruku atau sujud sebelum imamnya. Sebelum imamnya. Batal apa enggak salatnya? Batal apa enggak? Kan hadisnya jadi kepala keledai, ya enggak? Ra'sul himar, ya, ra'sul himar. Itu menunjukkan salatnya batal tidak? Ibn. Fa alaihi an yarfa' liya'tiya bihi, tidak langsung batal. Tidak langsung. Dan ada kemungkinan dua, sengaja dan tidak. Ada wong sing sengaja. Imamnya belum bergerak, karena beberapa imam juga bermasalah. Yang menjadi masalahnya ada di dalam diri imamnya. Kenapa? Dia talafut dengan takbiratul intiqal tapi badannya tidak pindah. Itu masalah juga, karena makmum kan tidak selalu melihat fisiknya imam, ya enggak, karena melihat sajadah kan, melihat tempat. Harusnya makmum tahu aturan bahwasanya takbiratul intiqal itu harus ketika perpindahan. Jadi awal mengatakan Allah itu harus sudah, Allahu Akbar harus sudah bergerak untuk, kalau tidak ini terjadi. Jadi ini kemungkinan terjadi pun bisa jadi karena kesalahan imam tidak memahami kapan harus mengucapkan takbiratul intiqal. Berpindahlah sambil bergerak, oleh karena itu namanya intiqal. Dan banyak sekali yang Allahu Akbar, jadi masih berdiri i'tidal, ya, belum sujud, dia sudah mengucapkan Allahu Akbar dulu kan baru sujud, atau sudah sujud duluan baru takbir intiqal Allahu Akbar. Itu dua-duanya fatal. Intiqal dilakukan ketika proses, dan usahakan berakhir dengan masuknya ke rukun yang beri. Adapun mulainya boleh ketika di tengah proses turun atau di awal, tapi ketika memulai itu, tapi usahakan akhir prosesnya adalah ketika sudah sampai rukun beri. Itu masalah berkaitan dengan imam. Sekarang anggaplah imamnya benar, tapi makmumnya memang senengnya balapan karo imamnya. Ya contohnya bocah Pak, contohnya jantung atau gede-gede orang seneng balap-balapan. Gede atis ya harus seneng balapan. Bocah senengnya balapan. Cepetan. Lah ini kan kita harus mengajari mereka. Ya harus mengajari mereka bahwasanya tidak boleh makmum untuk mendahului. Kalau ternyata terjadi, pertanyaannya fuqaha itu seperti itu Pak. Ya nggak boleh, nggak boleh. Lah anggar dilakoni priben. Ya nggak boleh, terus semua orang tahu ya nggak boleh. Kemudian nanti akan menjadi ra'sul himar dan lain sebagainya. Tapi pertanyaan, kalau terjadi, apa hukum salatnya? Maka ada dua kemungkinan, sengaja atau tidak. Yang pertama sengaja, haram, athim. Makanya Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan dalam kitabnya, ada orang yang sholat, orang oleh pahala malah oleh dosa. Contohnya ini, sengaja mendahului gerakan. Nah kalau tidak sengaja, harus tidak sengaja mendahului tadi karena imamnya antara bacaan dan gerakan tidak sinkron. Ya, akhirnya mendahului imamnya ternyata belum turun, saya sudah turun duluan. Yang harus kita lakukan apa? Bangkit, kemudian ngulangi sekali, wajib hukum. Sengaja hukumnya haram. Wa yahrumu sabqul imam amdan. Haram Anda mendahului imam dengan sengaja. Kalau tidak sengaja maka haramnya hilang, tapi harus kembali liya'tiya bihi, kemudian ikuti imam. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, amma yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam an yuhawwila Allah ra'sahu ra'sal himar aw yaj'ala suratahu surata himar. Muttafaqun alaihi. Hadis muttafaqun alaihi itu diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam dengan lafaz yang sama, spesifik ya. Kalau tidak begitu nanti rawahu Bukhari wa Muslim, berarti ada perbedaan lafaz. Kalau muttafaqun alaihi, lafaznya sama, jalurnya berbeda, menandakan hadisnya sahih nganggo nemen. Jalurnya berbeda bisa lafaznya pada Pak, yang menandakan hadisnya sangat sahih nganggo nemen. Kalau muttafaqun alaihi derajat sahih yang paling tinggi. Ini gunanya ini. Ketika antum ada hadis sahih, riwayatnya Bukhari muncul di sana, pilih sanadnya. Itu bukan untuk diadu ketika ada perbedaan. Kalau ada perbedaan lafaz untuk dikompromikan. Seperti Imam Malik tadi mengkompromikan antara lafaz itmam dengan lafaz qada.
kompromikan adalah lafaz itmam dan lafaz qada. Wal aula, nah adapun sebaiknya an yashra'a fi af'ali shalah ba'dal imam. Sebaiknya makmum itu bergerak setelah gerakannya bergerak setelah imam ada dua. Yang pertama setelah sempurna dan sebelum ada makmum yang imam ruku langsung ikut ruku. Ya enggak, sujud langsung ikut sujud. Belum sempurna itu boleh. Oh, kecuali ada dua. Jadi beliau akan menyampaikan. Ya. Jadi mengikuti gerakan imam langsung meskipun hurung rampung itu boleh kecuali dua tempat. Contoh berarti apa? Imam ruku belum sampai ruku antum sudah ikut gerak. Jadi kayak hampir bareng ya. Imam ikut turun, berdiri ikut berdiri. Cepet. Belum berdiri sempurna udah berdiri. Baru turun mau sujud udah ikut turun mau sujud. Ini boleh? Boleh. Gerakan bersama imam itu boleh kecuali dua tempat. Yang pertama in kabbara ma'ahu li ihram lam tanaqid. Kalau takbiratul ihram kasus Allah, imam langsung Allah itu enggak boleh. Kenapa? Berarti dia niat salat berjamaah kepada orang yang belum salat. Karena ikatan salat itu dimulai kapan? Sempurnanya takbiratul ihram. Jadi kalau takbiratul ihram tunggu selesai takbiratul ihram salat berjamaah, antum masuknya harus nunggu selesai lafaz takbiratul ihram itu bukan tangan. Tangan ini hukumnya sunnah. Ya, mengangkat kedua tangan itu hukumnya sunnah, jangan dilihat gerakan tangannya. Dengarkan lafaz takbiratul ihram. Allahu akbar baru antum. Kalau imam baru sampai Allah kemudian antum sudah ikutan, berarti antum niat masuk ke dalam salat berjamaah seseorang yang belum salat. Karena hitungan salat pertama itu sempurnanya takbiratul itu titik yang enggak boleh bareng. Yang pertama takbiratul, yang kedua salam. Kedua salam. Wa in sallama ma'ahu kuriha wa sah. Kalau salam bersama imam berarti assalam. Kan ada yang gitu ya, makmum nembe assalamualaikum. Assalamualaikum. Cepet ngikutinya cepet ya. Ekor terus cepet. Kurih makruh. Hukumnya makruh. Sah. Tapi sahih ya. Kenapa? Karena ada para ulama yang haramkan. Sama kasusnya. Berarti dia niat keluar salat seseorang yang sebelumnya belum keluar dari salatnya. Karena keluar dari salat kan harus sempurna. Ya, harus sempurna salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Lalu Imam Ahmad jelas lagi harus taslimatain. Harus kedua salam selesai baru antum salam. Kalau tidak berarti antum niat keluar dari salat seseorang yang bahkan belum keluar dari salatnya. Tapi khilaf ya, makanya Imam Ahmad hukumnya makruh. Hukumnya tidak sampai haram dan tidak sampai membatalkan, tapi makruh saja, tapi sah. Wa qablahu amdan bila udhrin batalat. Adapun salam sebelum imam tak jelas. Hukumnya batal. Kalau enggak sengaja. Karena keturun ngimpine imam salam, keturun ngimpi imam jebule durung. Assalamualaikum. Salam. Durung jebule. Ya dikira salam jebule itu durung. Ngulangi lagi. Nunggu berarti salam setelah sujud sahwi enggak? Karena salatnya sahal ya. Wasahwan yu'iduhu ba'dahu wa ila batalat. Pun sengaja batal karena dia sudah keluar dari salat sebelum imam keluar. Kalau tidak sengaja maka masuk lagi ya, masuk lagi dalam salat kemudian salam setelah fa illam yaf'al, adapun tidak melakukan itu setelah salam enggak sengaja tadi, enggak sengaja. Kemudian tidak kembali dan tidak salam setelah imam berikutnya, maka batalat salatuhu, maka salatnya dihukumi juga karena dia sengaja meninggalkan al-iqtida bil imam. Mengikuti gerakan imam adalah wajib, berarti meninggalkan yang wajib dengan sengaja. Meninggalkan yang wajib dengan sengaja kita sudah ambil di pertemuan-pertemuan yang lalu, hukumnya membatalkan wa idza raka wa rafa qabla ruku'i imamihi aliman amdan batalat. Sekarang
Tulis cerita tentang seseorang mendahului imam satu rukun sempurna. Kalau tadi mendahului tapi masih di rukun yang sama. Ya, sekarang satu rukun sempurna ditinggal. Ruku, kemudian sampai ngangkat dari ruku, imamnya belum ruku. Berarti rukuknya betul-betul sempurna, imamnya ditinggal sama imam. Ya. Ini anak wong lakukan aku boleh. Anak apa? Ini panlaka ya. Ya kecuali ngantuk mau. Ya, ngimpi-ngimpine imamnya seruku padahal durung. Ya. Paling dua. Tapi yang ada kejadian telat. Kalau kejadian telat banyak. Ya. Jadi imam sudah ruku, dia ada di masjid dekat sini itu saya biasa jamaah ada. Dia selalu telat. Imam ruku dia masih berdiri. Imam berdiri dia baru ruku. Selalu begitu. Jadi ketinggalan terus. Hukumnya apa salat? Nah, secara umum hati-hati. Jangan terlambat mengikuti gerakan, karena pada asalnya bacaan kita semuanya sudah ditanggung oleh antum. Bacaan huruf rampung melu bae wis. Kuatir. Kecuali satu, nanti disampaikan. Ya. Satu yang antum boleh terlambat dari imam, yaitu tasyahud akhir. Tasyahud. Maka ketika imam salam dan tasyahud akhir antum belum selesai, maka sempurna. Liquwati adillatihi dan linqita'i minal arkan. Karena setelahnya enggak ada rukun lagi. Setelah salam akhir kan enggak ada rukun lagi kan? Iya, maka tidak ada hajat untuk mengikuti imam terus-menerus. Imam salam, maka selesaikan baru sah. Tapi masalahnya khilafiyah. Barang siapa yang meninggalkan rukun, ya, ini kecepatan. Sholat mendahului imam satu pun sempurna. Kalau sengaja batalat salatu, sholatnya langsung batal. Sengaja. Ya. Wa in kana jahilan aw nasiyan, tapi kalau tadi enggak tahu atau enggak sengaja, enggak ngerti gerakan imam, ternyata salah, maka batalatir rakaatnya yang batal. Kalau sengaja, jadi makmum mendahului imam satu rukun sempurna. Kalau satu rukun sempurna sengaja ditinggalkan, imamnya ditinggal satu rukun sempurna, maka yang batal adalah salatnya. Kalau tidak sengaja, maka yang batal adalah rakaatnya. Kan sudah diambil. Meninggalkan rukun dengan sengaja membatalkan salat. Kalau tidak sengaja, yang batal adalah sudah diambil. Wa in sabaqahu ma'mum bi ruknaini. Nah, sekarang kalau dua kali itu kan satu rukun. Iku maning. Ruku di siti imam, sujud juga di siti. Jadi imam belum sujud, dia sudah i'tidal dari sujud. Sudah duduk di antara dua. Koyok-koyokan terus. Jadi mungkin dia cita-citanya jadi imam. Diberi nama orang tuanya imam. Tapi enggak pernah ditunjuk, akhirnya ambisi, Pak. Jadi rumukna cerita kayak itu orang penting. Bian roka wa rafa qabla ruku'ihi thumma sajada qabla raf'ihi. Jadi kejar-kejaran terus. Beberapa rukun dia mendahului imam. Batalat, ya jelas salatnya batal. Ilal jahil dan nasi. Adapun jahil dan tidak sengaja, ada kesalahan teknis dan lain sebagainya, maka rakaat yang batal nanti diqadha di akhir. Sama dengan kasusnya. Wa takhalluf anhu kasabqihi ala ma taqaddam. Nah, ini cerita sebenarnya yang penting adalah kalau ketinggalan. Tadi kan kalau kecepatan ya, itu jarang terjadi. Yang sering terjadi adalah kalau ketinggalan. Hukumnya sama. Kalau ketinggalan dari imam satu rukun sempurna sengaja, berarti salatnya batal. Ketinggalan satu rukun sempurna karena ngantuk, nggak sengaja, maka dikejar dulu, ya dikejar dulu kalau ada. Tapi kalau memang tidak berhasil, maka baru dihukumi batal. Wa takhalluf anhu kasabqihi ala ma taqaddam. Wa yusannu li imam, nah, disunahkan bagi imam at-takhfif ma'al itmam. Salat berjamaah disunahkan bagi imam untuk membuat ringan secara umum. Takhfif, ya. Secara umum takhfif. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum bin nas falyukhaffif." Ya. Adapun
Kalau salah satu dari kalian menjadi imam salat, maka ringankanlah bacaan-bacaan. Salah satunya riwayat dari sahabat Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhu. Beliau, inilah atakhallaf an salatil fajr. Sengaja saben salat fajar gue telat. Setiap salat fajar selalu telat. Sampai suatu hari mengabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah aku lakukan itu kecuali karena imamnya yutawil. Bacaannya terlalu panjang. Ini dari golongan sahabat lah. Ya dari golongan sahabat pun ada yang tua, Pak. Dan jangan dikira para sahabat gue stok kabeh no mutenge kotak-kotak, rosa kabeh perang menangan. Orang tidak selalu begitu. Ada juga yang manusia biasa. Ya, terlalu lama dengkule lara. Ya, barang salam ya selonjor, seluku-seluku batok tulis. Dipejeti. Wah, dari golongan sahabat sudah ada. Dia protes kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini imam subuh kan padahal dianjurkan panjang kan? Iya kan? Kan tapi dia tetap terlalu panjang. Dia terlalu. Fal yukhaffif. Sebaiknya takhfif. Dan riwayat-riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang salatnya panjang, membaca Al-Baqarah, Ali Imran, Nisa, yang banyak sekali riwayat seperti itu. Maka mahmulun itu pada saat golongan sahabat masih sedikit. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengimami dengan surat yang panjang, sangat panjang. Al-Baqarah sempurna, Ali Imran sempurna, An-Nisa sempurna. Itu ketika jumlah sahabat masih sedikit. Ini fatwa para sahabat. Ketika jumlah sahabat sudah banyak dan di antara mereka sudah ada yang menua, maka perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau ada yang mengimami takhfif, ringan. Meringankan itu seperti apa caranya? Wa ma'nahu an yaqtasir ala adnal kamal. Maka usahakan untuk menggapai kesempurnaan yang paling dasar. Contoh tasbih subhana rabbiyal azim. Kesempurnaan yang paling dasar itu berapa? Aku usahakan cukupkan dengan itu. Jangan terlalu lama. Ruku untuk usia orang yang sudah sepuh berat, Pak. Saya sendiri termasuk yang dikritik. Saya pernah, mami. Tuh, wah ngerus dari sini mami itu sujudnya sempurna nemen kayak. Bahasanya biasa ya. Bahasanya ngalusi padahal mendung ya. Bahasanya ngalusi padahal mendung. Saya mikir betul juga. Jahilan gitu. Usahakan secukupnya. Kalau tiga sudah katakan Nabi sempurna, sudah cukupkan dengan tiga. Sujud, rukuk, wasair ajza'is salat dan seluruh bagian-bagian usahakan illa an yu'thira al-ma'mum at-tatwil wa 'adaduhum yanhasir, kecuali makmumnya nampak orang-orang yang suka dengan bacaan yang seperti antum lah. Nah, antum ini suka kalau imamnya bacaannya panjang, aku ya yang kuat-kuat, gede-gede ya. Wa adaduhum yanhasir, dan dimungkinkan orang awam gabung ke masjid tempat antum sholat itu sedikit. Beda dengan orang yang sering untuk ampiran ya, masjid yang sering untuk ampiran ngantar bocah sekolah yang seperti ini, tatwil betul-betul lebih baik dihindari, lebih baik takhfif. Masjid-masjid yang terbuka untuk umum dan sering buat ampiran orang itu dianjurkan takhfif, dianjurkan meringankan baca. Karena sibuk dia, anak simpan maring pasar, anak tengah, anak simpan maring di pasar iwak ya, semacam ya. Pengen numpang sholat di antum karena antum bacaannya bagus, baca dawa-dawa. Apik buah apa nggak kedawannya juga rapik ya. Dari kae gitu. Wa huwa amun fi kulli salawat, di hampir seluruh salat. Ya, di seluruh salat yang wajib ya, di seluruh salat yang wajib maka diusahakan takhfif. Tapi takhfifnya tetap yang wajib. Subuh tentu paling panjang dibandingkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sholat zuhur itu panjang, Pak. Tapi itu salah dipahami lagi-lagi oleh orang yang bukan fuqaha. Nabi sallallahu alaihi wasallam memanjangkan sholatnya di sholat zuhur rakaat yang pertama. Terus dipraktekkan kayak kue.
Padahal menurut para fuqaha maksudnya Nabi SAW untuk membedakan dengan rakaat yang kedua, bahwasanya salat apapun yang pertama dan kedua itu bacaannya panjang yang pertama dan yang kedua lebih, cuma itu saja. Tapi hadisnya dipahami, wah berarti panjang itu salat duhur menengnya suwe temen. Antum sampai ketika imamnya macam apa sih dong? Meneng suwe temen ya. Aku perasaan wis macane juz 30 rampung kabeh rampung. Fa'annahu sabaq أنه يستحب أن يقرأ في الفجر بالطوال المفصل. Hanabilah membagi takhfif ya, meringankan bacaan itu ada bagiannya. Untuk salatul fajr itu tiwal mufassal. Tiwal mufassal itu para ulama berbeda-beda. Ada yang mulai dari surat Qaf, ada yang Al-Hujurat ya. Adapun Hanabilah, Ahmad mengambil surat Qaf. Itu awal dari tiwal mufassal. Itu batas takhfifnya di situ. Salat subuh yang ringan tuh seperti apa? Ya contohnya surat Qaf lah. Ya, surat Qaf itu sudah ini nanti kayak ketahuan sih ketahuan. Ya kurangi maning. Alam ya Allah. Islam agama yang samhah ya. Tiwal mufassal itu dari Qaf sampai Am. Kemudian setelah tiwal mufassal ada awsat ya. Awsat mufassal itu dari amma yatasaalun sampai ad-duha. Kemudian terakhir qisar al-mufassal dari ad-duha sampai akhir. Ya, jadi ini maksudnya apa sih? Seakan-akan para ulama Hanabilah menyampaikan ke antum para thalabatul ilmi paling tidak dari qaf sampai akhir hafal. Tidak dari qaf sampai akhir hafal. Karena ada kemungkinan antum dijadikan pemimpin manusia. Pemimpin manusia ngimam salat. Apalagi antum diundang ke mahafil ya, tempat berkumpulnya orang-orang saleh, antum mengimami, paling tidak mengerti. Oh berarti kalau subuh tiwal mufassal berarti dari Qaf sampai yatasaalun itu sebelum am. Awsat salatul isya ya, dari amma yatasaalun sampai ad-duha. Salatul maghrib dari ad-duha sampai kira-kira seperti itu perbandingan. ويسن تطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية. Dianjurkan rakaat pertama lebih panjang dari rakaat yang kedua. Min qauli Abi Qatadah radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yutawwilu fi ar-rak'ati al-ula muttafaqun alaihi. Nah, ini hadisnya. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam memanjangkan salat di rakaat yang pertama. Di riwayat yang lain disebutkan salatul zuhur. Bukan salatul zuhur. Kemudian betul-betul diamalkan, Pak. Orang sholat duhur suwi demen. Saya bingung. Nanti kalau ditanya pasti jawabannya ini. Saya mengamalkan hadis Nabi. Iya mengamalkan hadis Nabi. Tapi menurut pemahaman Anda. Menurut pemahaman Anda. Adapun menurut pemahaman para sahabat, para tabi'in tidak begitu. Hadis ini cerita bahwasanya rakaat Nabi yang pertama lebih panjang dari yang ke. Meskipun sholat duhur, tetap rakaat yang pertama lebih panjang dari rakaat yang kedua. Bukan berarti dipanjangkan sholat. Kan jemput bocah jam-jam kredit gue. Ya macet japaning diwariwi nemen illa fi salati khaufin fil wajh tsani wa yasiru kasabbih wa bi yasirin kasabbih wal ghasyiyah. Salat khauf nanti pas bab salat khauf ada sendiri. Wa yustahabbu lil imam intidhar dakhilin in lam yashq ala ma'mum. Kalau imam sedang rukuk kemudian ada jamaah masuk, ada jamaah, maka ada dua pilihan, imam iktidal atau nunggu jamaah itu takbiratul ihram dan rukuk bersama. Dianjurkan untuk nunggu dia masuk, untuk nunggu dia apabila lam yasyuk ala ma'mum, tidak memberatkan. Contohnya apa? Ya antum subhana rabbil azim 3 kali jamaah masuk. Kalau antum nunggu cuma nambah 2 kali subhana rabbil azim, dia sudah dalam kondisi insyaallah tidak ditunggu subhana rabbil azim sampai ping 20 anak kelingkis klambi, anak nganggo peci, jamnya dicopot-copot, kaos kaki tinggal bae model. Ya, pokoknya agar gelagatnya enggak langsung ruku, imam langsung iktidal saja. Karena akan memberatkan makmum yang lain. Meskipun itu adalah presiden RI, Pak. Tetap orang dinteni. Ya, jamaah yang sudah baris, yang sudah masuk dalam salat awal itu lebih utama. Mas Buk, nanti antum ajarin Pak, nanti dikodok ya yang ketinggalan dengan saya.
Wa idza sta'dhanil mar'ah, nah ini bagus nih masalah yang terakhir ya. Kalau ada seorang wanita bahkan budak minta izin kepada antum, wanita istri antum, istri-istri antum, kakak-kakak perempuan antum, ibu atau amah budak, sekarang belum ada budak. Mungkin suatu hari nanti ada budak wanita ketika negeri-negeri Islam mulai kembali ke puncak kejayaan, yang membuka negara-negara kafir dan mengislamkan negara-negara musyrik tersebut. Kalau istri antum minta izin ke masjid, kuriha man'uha, makruh Anda melarang. Dan ini kejadian yang sebab karena berpegang dengan hadis orang wanita Ummu Humaid kalau tidak salah radhiyallahu anha izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, inni uhibbu an usalli ma'ak. Saya suka kalau salat bersamamu. Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wallahi laqad alimtu annaki tuhibbina an tusalli ma'i." Saya tahu betul kamu itu suka kalau salat di belakang saya. Saya tahu betul. Beberapa Mahathir Mukminin itu suka untuk bersama saya di Masjid Nabawi. Akan tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Salatuki fi baitiki," ya salatmu di rumahmu, di kamarmu, ya enggak, di mihrabmu, urutkan disebutkan, itu semua lebih baik dibandingkan salatmu di masjid ini. Itu disebutkan Masjid Nabawi loh. Lalu berpegang dengan hadis itu, Pak. Jadi umroh, Pak, haji sampai Masjidil Haram Mekah, bojone ora metu sing kamar. Salatnya nanggane bisa ini hadisnya nih. Itu musibah. Kalau begitu cara belajarnya musibah. Ya. Perhatikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud, disahihkan Syekh Al-Albani juga rahimahullah. Ini penting ya saya sampaikan karena beberapa yang berfatwa nyeleneh itu mereka mengaku muridnya Syekh Al-Albani atau taklid kepada beliau, tapi yang disahihkan oleh beliau enggak pernah baca, sepanjang hidupnya enggak pernah baca. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tamna'u ima Allah masajid Allah." Jangan berani-berani melarang ya para wanita, ibu-ibu kalian, istri-istri kalian yang pengen datang ke masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Jangan dilarang. La tamna'u. Ketika Nabi tadi di hadis yang pertama kita sebutkan menasihatkan sholat mulai itu menunjukkan afdoliyah saja, bukan kesempatan Anda untuk melarang. Jadi ketika dikatakan afdol berarti sing rapik, selalu pikiran orang jahil begitu. Ketika dikatakan ini yang lebih baik bukan berarti ini enggak baik loh. Ini baik dan ini yang lebih, bukan berarti ini lebih baik kau rapik, mesti langsung. Dan tidak begitu. Oleh karena hukumnya makruh. Melarang mereka para wanita untuk berangkat ke masjid, hukumnya makruh. La tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan larang mereka dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Buyutuhunna khairun lahun, akan tetapi memang rumah mereka untuk salat itu lebih baik daripada di masjid. Tapi kalau pas lagi pengen ke masjid jangan dilarang. Wal yakhrujna tafilat. Kalau memang mereka lagi ingin ke masjid jangan dilarang, tapi laranglah mereka berhias ketika ingin berangkat ke masjid. Udah itu tok. Rawahu Ahmad Abu Dawud, takhruju ghairu mutayyabah wala labisah thiyab zina. Jangan menggunakan pakaian yang menarik dan menggunakan aroma yang itu disimpan di rumah. Pun ke masjid mau gunakan pakaian yang tertutup dan tidak menarik perhatian. Tetapi memang sholat di rumah lebih baik buat mereka. Tapi kita sampaikan itu berkaitan dengan afdoliyah tempat, Sedangkan afdoliyah zat salat itu sumbernya adalah di dalam hati. Khusyuk di dalam. Coba kita ulangi. Khusyuk artinya apa? Khusyuk artinya apa? Menghadirkan hati di dalam. Caranya bagaimana? Dan paham apa yang dibaca dan paham apa yang dilakukan. Salat kan cuma dua, ucapan dan gerak. Dua itu kalau antum kuasai, insyaallah mendapatkan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Pasti akan beruntung dan pasti akan menang orang yang khusyuk di dalam salat itu dunia akhirat.
Ya. Sukses dunia akhirat itu rahasianya khusyuk di dalam salat. Ya, khusyuk di dalam salat. Ini banyak orang pengen sukses dunia akhirat, cari ilmu agama macam-macam, tapi salatnya tidak ada. Justru salatnya itu akan membuat Anda sukses. Salat Anda akan membuat Anda sukses. Janji dari Quranul Karim. Pertanyaannya, khusyuk itu apa? Menghadirkan hati di dalam salat. Caranya bagaimana? Al-ilmu bi aqwaliha wa af'aliha. Mengilmui perkataan dalam salat dan gerakan di dalam itu baru Anda bisa khusyuk. Tidak selalu yang menangis itu khusyuk, belum tentu. Ya, tidak selalu menangis itu khusyuk, belum tentu. Karena khusyuk tadi menangis karena apa? Karena misalnya handphonenya dipinjam sama temannya nggak dikembalikan, Pak. Dinangis, ya Allah, aku dipinjam bulan orang balik-balik serong tahun. Atau uangnya dipinjam teman nggak dikembalikan. Nangis. Apakah itu khusyuk? Khusyuk di dalam salat. Antum mengilmui apa ucapan yang antum ucapkan, tahu betul sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Akbar, Allahu akbar. Akbar secara zat, akbar secara makna. Maksudnya apa secara zat? Maksudnya secara makna apa? Ya. Kemudian sami'allahu liman hamidah, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la. Apa makna subhana? Rabbi al-a'la, al-azim. Semua itu ada maknanya. Dan sesuai dengan gerakannya. Ketika rukuk maksudnya apa? Ketika sujud maksudnya apa? Sujud maksudnya apa? Sujud merendah. Dan manusia itu semakin merendah derajatnya semakin. Nabi SAW bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa. Manusia akan mencapai derajat yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala itu ketika justru ketika merendah. Ketika dia sadar dia seorang hamba itu apa? Budak. Budak itu apa? Budak itu apa? Anda harus kuasai dong, harus penasaran. Saya adalah hamba Allah. Bersedekah, tulis saja Mas, hamba Allah. Ngerti boleh hamba Allah apa? Tulis dong. Hamba Allah, apa artinya? Budak Allah apa? Budak apa artinya? Hah? Budak apa? Budak artinya apa? Nggak sanggup antum sholat ya. Budak apa artinya? Para fuqaha itu menjelaskan budak itu maknanya man la yatasarraf fi malihi wa nafsihi illa bi idzni sayyidihi. Mereka yang tidak menggunakan harta dan jiwanya kecuali seizin Tuhannya. Maka hamba Allah itu yang berkomitmen, tubuh ini tidak akan saya gunakan kecuali yang membuat Allah ridha, dan harta saya tidak akan saya gunakan kecuali yang Allah ridha. Itu komitmen antum ketika sujud. Antum ketika berbeda. Orang sujudnya alim, meskipun murong detik, Pak, ngerti betul apa makna menghamba, apa makna sujud. Dengan orang yang sholat cuma modal semangat, sujud itu suwe, Pak. Tapi orang kuat tangi. Karena matanya merem. Lah, antum keterusan orang. Baik, insyaallah kita cukupkan pertemuan pada malam hari ini. Semoga sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.